selain WPSE itu juga dari UNWTO itu juga menyatakan bahwa ini sangat potensial untuk kedepannya. Kedepannya yang melakukan perjalanan wisata itu adalah anak muda. Selain tadi sepakat dengan Mas Idom yang Golden Heritage Generation dan Special Interest Community. Angkanya sangat signifikan. Next. Nah, pertanyaannya, itu kenapa? Salah satu fenomena yang terjadi itu adalah ketika teknologi digital itu berkembang dengan pesat, media sosial berkembang dengan pesat, itu ada fenomena bahwa anak-anak muda itu kepengen lebih eksis dan bahkan narsis, gitu. Nah, ini yang menjadi fenomena selama katakanlah 5 tahun terakhir, ya. Bahkan beberapa penelitian itu menyebutkan misalnya berapa ini? 96% generasi milenial, jadi youth traveler yang milenial itu menganggap foto kamera itu menjadi sangat penting. Dan kamera itu smartphone, bukan kamera bukan kamera digital ya, atau manual. 76% mengunggah ke media sosial, 46% mengunggah konten audiovisual, jadi video, vlog, YouTube ya. Kemudian 52% pelancong muda itu membuat travel planning itu terinspirasi dari konten konten video, audio dan sebagainya di media sosial, terutama yang diunggah oleh teman-teman atau followernya. Nah, ini faktanya, kita fenomenanya dari sini. Oke, next mas, terima kasih dari bisa di zoom. Ya, oke. Di sisi lain, konten itu nggak sembarangan. Jadi tadi Pak Dendi, Bu Kiki, dan Pak Sino menyampaikan kata kunci konten. Konten itu nggak asal-asalan, ya, nggak asal-asalan. Jadi mereka banyak hal yang ingin dicari dalam konten itu sehingga peminatannya, focusingnya itu kemudian menjadi melebar, bahkan muncul kalau istilah kami itu ada subgenre baru. Jadi dari wisata budaya itu ada subgenre baru. Misalnya volunteer tourism. Zaman dulu itu kita ketika mendengar volunteer tourism itu ini volunteer ya, sukarela ya, kerja Pak ya. Kalau istilah saya zaman saya ya kayak masih suka KKN itu lah. Ya, itu kalau di kepala kita sebelum ada media digital itu sesuatu yang absurd. Apalagi logikanya gini, saya beli paket ke sebuah desa dan aku kerja di desa itu, kan harusnya kerja itu dibayar loh. Ini mau bayar gitu. Ini absurd gitu. Tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang dicari. Penyebabnya selain karena konten itu juga begini. Ini yang mungkin ibu dan bapak-bapak harus cermati. Banyak di negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika dan Amerika dan Australia itu mereka mengacu pada SDGs, Sustainability Development Goal, dan itu diturunkan ke sekolah-sekolah. Bahkan pengalaman kami di diskusi dengan temannya Pak Dendi punya anak masuk kuliah di Australia,
warga negara Australia, sekolah di Australia SMA, kemudian ketika masuk ke perguruan tinggi, mereka itu harus mempunyai sertifikat bahwa mereka itu pernah melakukan kerja voluntary dengan tema sustainable development untuk cari beasiswa juga seperti itu. Jadi ini menjadi sangat tren sekarang. Oke, lanjut aja. Nah, fenomena yang berikutnya tadi kembali ke Pak Endi, sensi itu nggak penting. Sekarang bukan nggak penting ya. Trennya itu nanti akan bergeser. Karena kalau sightseeing itu kita cuma jadi nonton. Tapi begitu tren ke depan, yang namanya wisatawan itu bukan lagi jadi penonton, tapi jadi pelaku, karena mereka butuh konten. Ya. Dan tadi fenomena yang di awal, di halaman awal, kalau cuma nonton di rumah aja, gitu. Tapi mereka ingin eksis. Kalau ingin eksis, mereka harus melakukan perjalanan. Poinnya itu. Kenapa? Karena ada 3 hal yang ingin yang didapatkan di tempat ketika kita datang ke Semarang misalnya. Pertama, otentiknya. Yang kedua, experience-nya. Yang ketiga, transformatif. Transformatif kalau sekarang masih belum begitu kelihatan, tapi yang 2 awal. Karena kalau hanya otentik, tadi Bu Kiki sudah menyampaikan. Otentik, Pak Kiki sudah menyampaikan misalnya dengan batik, dengan keris, dengan gamelan, dengan wayang, itu otentik. Buktinya otentik apa? Ada pengakuan dari UNESCO. Nah sekarang kalau unik, misalnya unik, apalagi hanya indah, kita nawari ke wisatawan dari Swiss misalnya, atau dari Jerman, mereka akan berpikir ulang. Kalau cuma tempatnya indah, tempatnya unik, kota tua heritage yang unik, nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Tapi di tempat mereka banyak, bahkan lebih bagus. Yang dicari itu adalah otentisitasnya. Ya. Jadi ketika mereka melakukan perjalanan, polanya itu adalah mereka lihat misalnya dari sini melihat dari YouTube. Dari YouTube itu kemudian mereka ingin melihat otentisitas, mendapatkan experience, dikecilkan aja mas, dikecilkan lagi, experience, mendapatkan experience dan melakukan transformasi. Dari YouTube mereka lihat, mereka tertarik untuk datang. Ketika datang mereka pulang punya konten, mereka eksis, mereka bukan lagi menjadi penonton atau wisatawan, tapi mereka akan menjadi pelaku di media sosial. Ini polanya seperti ini. Next. Nah, di sisi lain ada yang membuat youth traveler itu kemudian tertarik melakukan perjalanan. Ternyata ketika mereka punya konten, mereka dapat duit. Duit itu dipakai untuk melakukan perjalanan berikutnya. Itu yang gak kepikir oleh kita. Zaman kita dulu, kita nabung sampai botol, kemudian baru berwisata, ya wisatanya tergantung dari tabungan kita. Tapi kalau mereka itu antara kerja dan jalan-jalan itu bedanya tipis. Jangan-jangan nanti di KTP itu ada pekerjaan namanya traveler. Ya, karena ini faktanya begini. Ini saya ngambil contoh yang Jack Morris itu ya. Itu Jack Morris itu subscribernya nggak banyak, tapi view-nya yang di yang Bali ini 6 juta, hampir 7 juta. Yang nonton konten dia yang di Bali itu udah cukup, lebih dari cukup. Saya aja tuh nggak kebayang kayak ada profesi kayak gitu, saya sendiri nggak kebayang. Tapi generasi di bawah kita ini hal yang sama. Anak
sebuah fenomena yang nanti kedepannya akan tegas. Nah sekarang balik lagi, kuncinya apa? Yang tidak tadi. Kita punya produk yang otentik atau tidak? Produk ini menawarkan experience atau tidak? Terus yang terakhir itu bisa mendorong transformasi atau tidak? Kalau transformatif itu selain kalau Bu Kiki tadi menyampaikan ada transfer knowledge, jangan-jangan nanti ke depannya di masa depan sekolah itu nggak penting, ada tapi nggak terlalu penting, karena konten-kontennya itu dia dapatkan ketika datang ke Semarang, dia belajar sejarah, belajar macam-macam di Semarang, bikin konten, dapat duit, tidak lagi ke Solo dan seterusnya. Jangan-jangan ya. Gitu. Nah ini yang harus kita cermati. Pertama, sekali lagi syaratnya harus otentik, transfer knowledge. Kalau yang experience tadi sudah sampaikan begitu Pak Dendi. Kalau transformatif itu yang tadi Pak Dendi sampaikan itu sementara kami menengarai itu bentuknya itu di values tourism. Jadi values tourism itu nanti ke depan bentuk produknya itu bukan melakukan spa di Semarang, enggak. Tapi produk values tourism di masa depan itu adalah paket menurunkan berat badan di Semarang. Itu sudah terjadi Pak, di beberapa tempat. Gitu. Karena sekarang misalnya keliling kota lama itu, ya kan? Itu sebenarnya kalau kita lihat kalori yang terbakar dan sebagainya, kalau itu diatur, direncanakan, itu sudah terjadi Pak. Begitu. Jadi jangan kaget nanti di masa depan produknya itu jadi aneh-aneh. Karena permintaannya juga. Ya. Itu yang transformatif. Jadi ini hanya saya mengajak membayangkan ke depannya seperti apa. Memang beberapa belum terjadi, tapi kita harus siap dari sekarang. Ya. Lanjut. Nah, terus yang terpenting tadi yang tadi saya sampaikan bahwa berwisata dan pekerjaan itu bisa beda tipis. Ini kita sudah menengarai ada beberapa profesi baru. Sebenarnya belum sampai profesi, tapi beberapa sudah profesi, tapi ada sub pekerjaan, sub kegiatan yang dia bisa menghasilkan duit. Misalnya digitalisasi. Ini kerjaan-kerjaan yang orang yang suka riset nih. Datafikasi, storytelling. Ke depan itu kuncinya adalah di storytelling. Karena ke depan kalau kita bicara perjalanan dan budaya, itu kita akan tidak lepas dengan cerita. Jadi ke depan itu bisnis wisata itu adalah bisnis cerita sebenarnya. Dan ini ada pekerjaan dan bahkan profesinya storytelling. Storytelling itu saya membuat cerita. Ketika saya berkunjung ke kota lama, saya dapatkan cerita dari bapak misalnya, terus saya kemudian melihat dari perspektif lain, terus saya kemas ulang, terus menjadi sebuah cerita baru. Dan cerita ini kemudian kenapa saya bikin ini, karena saya misalnya dari Australia, saya tahu keinginan orang Australia itu akan seperti apa. Nah, storyteller itu adalah orang yang menyampaikan storytelling. Jadi, ini mohon maaf kalau dari teman-teman di sini ada yang dari tour guide. Ke depan itu selain ada tour guide, itu nanti ada storyteller. Dan diduga itu akan menjadi profesi yang spesialis. Kalau ibarat dokter, tour guide itu dokter umum. Dokter spesialisnya itu adalah storyteller. Bisa jadi seperti itu Pak. Nah, itu pun kalau masih membutuhkan orang. Nah, kalau yang ke depannya nanti ada digital naratif, ada travel skenario, ada virtual tour, ada travel review, yang terakhir ini augmented reality. Jadi kalau ke kota lama
Itu di beberapa negara di Eropa sudah ada. Kalau kita datang ke kota Lama Semarang, misalnya di mana di Jabenduk itu, nanti di depannya ada kayak buku kecil, ada QR, tinggal dan itu nanti semua cerita, semua informasi itu ada di smartphone kita. Nah itu nanti orang yang menyiapkan itu menjadi sangat penting, itu profesi baru. Dan ke depan mungkin bentuknya bukan tembak QR. Saya nggak tahu, nanti mungkin kita pakai ada peta digital, terus kemudian kita tinggal ngeklik di situ ada informasi misalnya. Jadi ini yang membuat salah satu penyebab kenapa youth traveler itu menjadi sangat potensial di depan, karena banyak mengalami pergeseran dari sisi pariwisata. Kemudian Indonesia itu menjadi youth traveler di Indonesia itu menjadi sangat potensial karena saya lupa 2003 yang bonus demografi itu tahun 2045 itu bonus demografi Indonesia. Artinya anak-anak muda yang usia produktif Indonesia itu lebih banyak daripada negara-negara lain. Jadi kalau sekarang anak muda di Tiongkok, di Asia Tenggara mungkin enggak, dari persentasenya masih enggak jauh beda dengan Indonesia. Tapi ke depan yang potensial adalah Indonesia, karena di mereka itu pertumbuhan penduduknya itu minus. Jadi mereka berkeluarga, tapi mereka kalau punya anak cuma satu. Kalau kita kan sekarang anak 5 aja masih banyak. Gitu. Itu contohnya. Gitu. Nah terus Jawa Tengah itu sangat potensial menurut kami, karena luasan penduduk di Jawa Tengah itu katakanlah cuma nggak sampai 2% dari penduduk Indonesia, tapi segmen pasarnya itu adalah seluruh Jawa, segmen pasarnya. Karena sebentar lagi untuk kereta itu kan gampang tuh, tol itu sudah ada, jadi orang bergerak itu sangat mudah. Dan yang menjadi segmennya itu bukan lagi Jawa Tengah. Jadi segmen pasar nasional di Jawa Tengah itu adalah Pulau Jawa. Penduduk Pulau Jawa itu 60%. Jadi potensinya wilayah cuma 1,7%, tapi sebenarnya potensi pasarnya itu 60%. Kita nggak usah mikir yang luar Jawa, walaupun katakanlah mereka kaya ya, tapi kita melihat dari sisi transportasi, dari kelengkapan hotel dan sebagainya, itu Jawa itu menjadi, dan khususnya Jawa Tengah itu mempunyai potensi. Oke, next. Sementara itu hanya sebagai gambaran saja, ini diperlukan untuk kita bisa menyiapkan dan sekaligus membayangkan produk-produk apa yang nanti akan kita kumpulkan, kita olah bersama. Sementara itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ucap. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusinya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Dedi. Ini hari ini saya